Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami kelompok 8 yang beranggotakan saya Ayu Fitrohini sebagai moderator dan rekan saya Wihang Pratama sebagai pemateri yang pertama, Hilmi sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan materi kita pada kali ini yang berjudul Laziswa Masjid Agung Palembang. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wihang Pratama. Kepada saudara Wihang, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wihang Pratama. Saya akan menjelaskan materi pertama. Pengertian laziswa. Laziswa adalah singkatan dari kata lembaga amal zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berikut ini ialah pengertian dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk umat muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, hasil pertambangan, hasil perniagaan, harta temuan emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungan sendiri. Orang-orang yang berhak menerima zakat menurut kaidah Islam dibagi menjadi 8 golongan. Golongan tersebut adalah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Hamba sahaya, 6. Gahrimin, 7. Fasibilillah, 8. Ibnu Sabil. Infak. Pengertian infak adalah berasal dari kata infaka yunfikun yang artinya membelanjakan atau membiayai, yang berhubungan dengan unsur realisasi perintah-perintah Allah. Macam-macam infak. 1. Infak adalah mubah. 2. Infak adalah wajib. 3. Infak adalah haram. 4. Infak. Terima kasih kepada saudara Wihang atas penjelasannya. Baiklah, materi yang kedua akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya Hilmi. Pada saudara Hilmi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok kami, yaitu sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Keutamaan sedekah. 1. Sedekah dapat menghapus dosa. 2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir. 3. Sedekah memberi keberkahan pada harta. 4. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. 6. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. 7. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. 8. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. 9. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. 10. Pahala sedekah terus berkembang. 11. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka. 12. Boleh iri kepada orang yang dermawan. 13. Sedekah akan terus mengalirkan pahala. Wakaf. Wakaf merupakan salah satu istilah yang dekat dengan agama Islam. Namun masih banyak yang belum memahami arti wakaf, hukum dan syaratnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang yang memberikan wakaf. Pengertian wakaf dikutip dari buku fikih wakaf
karya Nurwan Darmawan. Pengertian wakaf menurut bahasa dan istilah adalah al-habs, menahan, dan at-tasbil, menyalurkan. Untuk bahasa, kemudian menurut istilah wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hukum wakaf. Wakaf hukumnya adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hilmi atas penjelasannya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang berkaitan dengan sejarah pembangunan Masjid Agung Palembang. Masjid Sultan Mahmud Badarudin I atau yang biasa dikenal atau disebut dengan Masjid Agung Palembang adalah masjid terbesar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur, yaitu Indonesia, Cina, dan Eropa. Bentuk arsitektur Eropa bisa dilihat dari gerbang baru yang tinggi dan besar, sedangkan bentuk arsitektur Cina bisa dilihat dari masjid utama yang atapnya seperti kelenteng. Masjid ini dibangun pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I, yaitu Jaya Wikrama. Pengolahan zakat di Masjid Agung Palembang masih menggunakan cara yang manual, yaitu mengumpulkan data dari muzaki dan mustahid. Petugas zakat harus membuat laporan dari data yang terkumpul tersebut. Karena data orang yang membayar zakat kurang lebih 1.000 orang per tahun, sehingga pembuatan laporan pun bisa dikerjakan oleh lebih dari 1 orang. Oleh sebab itu, petugas zakat sering kewalahan dalam mengelola zakat setiap tahunnya. Berdasarkan analisis sistem yang ada pada saat ini, maka dapat diidentifikasikan bahwa ada beberapa masalah di dalam sistem Ziswaf pada Masjid Agung Palembang ini, yaitu yang pertama, rawannya kehilangan atau kerusakan data dalam proses pengolahan zakat. Yang kedua, ketidakukuratan laporan yang ada. Yang ketiga, karena proses secara manual ini, pelayanan menjadi lebih lambat dari yang seharusnya. Sekian video kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok 8 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When there's no more hope is left in me,